Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badawi dengan NIM 21065110086 dari kelas Numerical Method D. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai metode pada persoalan interpolasi dan sistem persamaan linear, di mana untuk metode pertama interpolasi saya memilih metode Newton, di mana pada persoalan A, B, C, D, E ditentukan random. Di sini saya tentukan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 8, dan D sama dengan 1, E sama dengan 3. Maka nilai X pada persoalan yang diberikan nilainya adalah 2, 6, 16, 17, dan 20. Untuk nilai Y-nya yakni 2, 5, 19, 26, dan 28. Masuk ke pembahasan program. Program yang saya buat, algoritma yang dijalankan pertama kali, yakni meminta user untuk memasukkan list nilai dari X, kemudian memasukkan list nilai dari Y, dan yang terakhir adalah memasukkan titik X yang ingin dicari. Dan pada persoalan yang diberikan, titik X yang dicari adalah 10. Kemudian program akan membuat sebuah matriks, yakni matriks D, di mana kolom pertama nilainya diisi dengan list nilai dari Y. Kemudian lanjut dengan sebuah perulangan. Perulangan ini menerapkan metode Newton, yakni membuat sebuah tabel Newton untuk mencari nilai B0, B1, B2, dan seterusnya, di mana didapatkan sebuah matriks D seperti ini, di mana perhitungan yang dilakukan, yakni contoh perhitungan yang dilakukan seperti 0,75. Ini didapat dari Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Hasilnya adalah 0,75. Begitupun baris selanjutnya, yakni 1,4 didapat dari 19 dikurangi 5 dibagi dengan 16 dikurangi 6. Hasilnya adalah 1,4. Begitupun selanjutnya. Kemudian untuk ini 0,0464 didapat dari 1,4 dikurangi 0,75 dibagi 16 dikurangi 2. Hasilnya adalah 0,464. Dan untuk 0, nah ini dilakukan sehingga baris terakhir ya. Lanjut ke kolom keempat, itu 0,0308 didapat dari 0,5091 dikurangi 0,464 dibagi dengan 17 dikurangi 2. Hasilnya adalah 0,038. Dan untuk yang terakhir, ini didapat dari minus 0,1495 dikurangi 0,0308 dibagi dengan 20 minus 2. Hasilnya adalah minus 0,01. Maka B0-nya kemudian di program ini menentukan B0. B0-nya adalah ini, B0, B1, B2, B3, dan B4. Karena metode yang diberikan adalah third order, maka yang digunakan hanyalah B0, B1, B2, dan B3. Kemudian di sini ada deklarasi sebuah variabel. Ini hanya untuk mewakili nilai X. X0 ini mewakili 2, X1-nya 6, X3-nya 16, X2-nya 16, X3-nya 17, dan X4-nya 20. Kemudian baris ke-27 ini sampai ke 45 itu hanya perhitungan titik X yang ingin dicari itu lebih dekat ke mana. Contohnya 10 itu lebih dekat ke 17 atau 2, karena third order menggunakan 3 titik. Jadi ada 3 kemungkinan, yakni antara 2, 6, 16, 6, 16, 17,
atau 16, 17, 20. Karena titik yang ingin dicari 10, maka lebih dekat dengan 6, 16, dan 17. Maka perhitungan yang diberikan itu masuk ke rumus ini, yakni B0 ditambah B1 dikali 10 minus 6 ditambah B2 kali 10 minus 6 dikali 10 minus 16 ditambah B3 dikali 10 minus 6 dikali 10 minus 16 dikali 10 minus 17. Maka setelah dihitung, hasil yang mendekati titik yang diberikan adalah 9,0675. Metode kedua untuk interpolasi, quadratic spline. Untuk quadratic spline, permasalahan yang diberikan masih sama dengan Newton, di mana list X-nya adalah 2, 6, 16, 17, 20, list Y-nya adalah 2, 5, 19, 26, dan 28. Dan titik X yang ingin dicari adalah 10. Sebelum masuk ke program, perlu diketahui untuk quadratic spline dengan X banyak 5 akan menghasilkan 12 persamaan, di mana koefisien dari masing-masing persamaan nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah matriks. Dan untuk persamaan 1-8 didapat dari ketika spline melewati dua titik, contoh dari titik 2 ke 6, 6 ke 16, 16, 17, 17, dan 20. Kemudian persamaan ke 9 sampai ke 11 itu didapat dari turunan, dan yang persamaan terakhir didapat dari mengasumsikan bahwa spline pertama adalah linear. Masuk ke program. Untuk persamaan 1-8 ditangani oleh sebuah perulangan, di mana persamaan 1-8 itu didapat dari ketika spline melewati dua titik, maka didapatkan dua persamaan. Ya, ini contohnya ketika spline melewati 2 dan 6, maka akan membuat sebuah dua persamaan. Persamaan pertama didapat dari sebuah rumus, yakni A kali X pangkat 2 ditambah B kali X tambah C, di mana A nilainya adalah 1, B adalah 1, dan C adalah 1. Untuk X-nya adalah 2, maka X pangkat 2 adalah 4, 4 kali 1, 4. Maka koefisiennya adalah 4. Kemudian X di sini, X kali 1 sama dengan 4. X kali 1, X-nya adalah 2, 2 kali 1 adalah 2, dan C-nya adalah 1. Selanjutnya untuk titik kedua adalah 6. 6 pangkat 2 kali 1 adalah 36. 6 kali 1 adalah 6, dan C-nya adalah 1. Kemudian spline akan melewati titik antara 6 dan 16. Di situ akan mendapatkan dua persamaan lagi, di mana persamaan pertama didapat dari 6. 6 pangkat 2 dikali 1 hasilnya 36. 6 kali 1 adalah 6, dan C-nya adalah 1. Kemudian 16 pangkat 2 adalah 256. 6 kali 1 adalah 256. 16 kali 1 adalah 16, dan C-nya adalah 1. Diulang sampai mendapat 8 persamaan. Kemudian untuk persamaan dari 9 sampai 11 ditangani oleh perulangan pada yang ini menggunakan rumus derivatif yang 2 kali A kali X tambah B minus 2 kali A kali X min B sama dengan 10. Yang secara caranya seperti ini dan ini, dimana akan mendapatkan nilai yang persamaannya seperti ini koefisiennya. Dan persamaan terakhir, yang ini mengasumsikan bahwa
spline pertama adalah linear, yakni menghasilkan A1 sama dengan 0. Maka persamaan terakhirnya adalah seperti ini. Koefisien persamaan terakhirnya adalah seperti ini. Kemudian dilanjut dengan membuat sebuah matriks O yang menampung source vector dari persamaan yang telah dibuat. Jadi persamaan ini source vektornya ditampung ke dalam sebuah matriks. Lanjut, langkah selanjutnya yakni melakukan inverse pada matriks yang telah dibuat, matriks Z. Setelah matriks Z ini kemudian di-inverse lalu dikalikan dengan O. Nilai tersebut kemudian akan mendapatkan sebuah tabel matriks yang merupakan nilai dari A, B, dan C, di mana baris pertama ini digunakan ketika spline di antara titik X, ketika ingin mencari titik X di antara 2 dan 6. Ini titik X di antara 6 dan 16, 6 dan 16, 16 dan 17, 17 dan 20. Selanjutnya karena titik X yang ingin dicari adalah 10, maka karena 10 berada di antara 6 dan 16, maka menggunakan ABC yang ini, yang baris kedua, serta masuk ke rumus yang ini, yakni C baris kedua kolom ke-1 yang ini dikalikan dengan T-nya adalah 10 pangkat 2 adalah 20 kali 0,0001 dikali dengan 20 ditambah C baris kedua kolom kedua ini dikalikan dengan 10 ditambah dengan C baris kedua kolom ketiga, ini 0,0028. Maka akan didapat nilai dari titik X yang ingin dicari adalah 10. Nilai dari X10 adalah 9,04. Nilainya memang berbeda dengan Newton, tapi kayaknya erroring karena ada beberapa erroring yang berbeda. Sekian. Selanjutnya masuk ke materi sistem persamaan linear. Metode pertama untuk sistem persamaan linear. Di sini saya memilih metode Gauss elimination. Langkah pertama, di sini program saya akan meminta user untuk memasukkan koefisien dari persamaan yang diberikan. Kemudian, meminta user untuk memasukkan source vector dari persamaan yang diberikan. Kemudian program akan membuat sebuah matriks baru yang menggabungkan antara koefisien dan source vector, di mana matriks tersebut kolom terakhirnya merupakan source vector. Nah, akan didapat sebuah matriks seperti ini. Lanjut, ada sebuah perulangan, di mana perulangan ini merupakan implementasi dari Gauss elimination dengan tujuan untuk membuat sebuah matriks segitiga atas. Jadi matriks yang telah didapat akan dibuat sebuah diagonal, yakni 4, 1, 3, minus 2, 10. Di bagian diagonal tersebut akan bernilai 0. Di mana perhitungan yang dilakukan, yakni dimulai dari baris kedua kolom pertama. Didapatkan dari rumus 1 minus 1 dibagi 4 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 0. Lanjut pada kolom selanjutnya. 1 minus 1 bagi 4 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 0,5. Dilanjut hingga kolom terakhir. Setelah kolom terakhir, lanjut ke baris selanjutnya.
dilakukan berulang hingga semua nilai pada kolom pertama nilainya adalah 0, kecuali baris pertama. Kemudian baru lanjut ke kolom kedua. Karena untuk membuat segitiga atas, maka dimulai dari baris ketiga kolom kedua, di mana perhitungan ini didapat dari minus 1,5 dikurangi minus 1,5 dibagi 0,5 dikali 0,5. Hasilnya adalah 0. Lanjut ke baris selanjutnya, di mana 13,5 didapat dari minus 2,25 dikurangi minus 1,5 dibagi 0,5 dikali 5,25. Hasilnya adalah 13,5. Dilanjut hingga semua nilai dari baris ketiga. Hal tersebut dilanjut pada baris selanjutnya. Dilakukan hal yang sama. Terus, lanjut pindah ke kolom ketiga, dilakukan hal yang sama. Hingga terbentuk sebuah matriks segitiga atas. Baru dilakukan substitusi balik. Ini ada pada program baris ke-17 hingga ke-20. Substitusi balik dimulai dari xn. Xn ini x5. Didapat dari 10,5613 dibagi dengan 10,5613. Maka x5 nilainya adalah 1. Lanjut, disubstitusikan ke sini. X5 tersebut disubstitusikan ke sini, dan ke sini. Didapatkan semua hasil x-nya. X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 1, X3-nya 1, X4-nya 1, dan X5-nya 1. Dari persoalan yang dibuat pada soal tugas, didapatkan bahwa X1 hingga X5 nilainya adalah sama, yakni 1. Metode selanjutnya yakni LU decomposition. Untuk LU decomposition, langkah pertama yakni membuat dua matriks yakni A dan B, di mana matriks A berisi nilai dari koefisien dari persamaan yang diberikan. Untuk matriks B berisi dari source vector dari persamaan yang diberikan. Kemudian lanjut membuat dua matriks samaan yakni L dan U, di mana matriks L adalah matriks lower dan U adalah matriks upper. Lanjut dengan membuat diagonal utama pada matriks L atau lower, di mana diagonal utamanya nilainya adalah 1. Kemudian lanjut dengan mengisi nilai dari baris pertama dari matriks U, nilainya sama dengan baris pertama nilai A. Mengapa? Karena untuk mengisi nilai U itu mengimplementasikan metode Gauss elimination pada matriks A. Jadi pasti nilai baris pertama matriks U nilainya sama dengan baris pertama matriks A. Kemudian lanjut mengisi kolom pertama dari matriks L nilainya sama dengan hasil bagi elemen pada kolom pertama matriks A dibagi dengan nilai dari baris pertama kolom pertama matriks A. Mengapa demikian? Nanti dibahas lebih lanjut tahapan pengisian matriks L. Kemudian di sini ada perulangan untuk mengisi matriks U. Untuk mengisi matriks U itu mengimplementasikan metode Gauss elimination pada matriks A. Jadi untuk baris kedua, untuk mengenolkan baris kedua, contohnya untuk mengenolkan ini, maka digunakan rumus 1 minus 1 per 4 dikali dengan 4. Hal tersebut jika digunakan pada selanjutnya, ini 1 minus 1 per 4 dikali dengan 2, maka hasilnya adalah 0,5. Hal tersebut dilakukan sampai terbuat sebuah matriks segitiga atas. Didapatkan sebuah matriks segitiga atas seperti ini. Lanjut untuk pengisian matriks L atau lower, itu didapat dari nilai per yang digunakan untuk mengisi matriks U. Jadi contohnya kayak untuk mendapatkan 0,5 itu tadi menggunakan rumus 1 minus 1 per 4
dikali dengan 2. 1/4 tadi nilainya dimasukkan pada lower, yakni 0,5. Hal tersebut dilakukan pada setiap baris, yakni ini, dan ini. Nanti akan ditemukan sebuah matriks segitiga bawah. Kalau sudah mendapat dua matriks, yakni upper dan lower, selanjutnya yakni mencari nilai dari Y. Matriks dari Y. Matriks dari Y itu berisi dari nilai Y1, Y2, Y3, dan Y4 dan Y5 didapatkan dengan forward substitution yang dilakukan dengan mengkalikan matriks lower dikali dengan Y1, Y2, Y3, Y4 dan Y5 sama dengan B. Hal tersebut disubstitusi, maka didapat nilai. Nah, itu dilakukan pada baris 35 sampai 38 yang mendapatkan nilai ini. 9, 9,25, 53.5, 286, 556 dan seterusnya. Kemudian langkah terakhir yakni mencari nilai X. Nah, untuk mencari nilai X itu didapat dari forward substitution yang dilakukan dengan mengkalikan matriks upper yang telah didapat dikali dengan X1, X2, X3, X4 dan X5 disama dengan Y. Hasil tersebut akan dilakukan pada baris 42 sampai 47 yang menghasilkan nilai seperti ini. X1 nilainya adalah 1, X2 adalah 1, X3 1, X4 1, X5 1. Jadi hasil yang didapat dari persamaan yang diberikan pada soal, nilai X1 sampai X5 nilainya adalah sama, yakni 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.